Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari kota Salatiga. Mari para siswa SMP kelas 8 dimanapun kalian berada, kita melakukan latihan penilaian harian ya, yaitu untuk bab 6 sistem peredaran darah ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud ya, untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Mari langsung saja kita mulai ya latihan penilaian hariannya. Soal yang pertama, sebutkan fungsi darah bagi tubuh kita. Nah, fungsi darah bagi tubuh kita adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, sebagai alat angkut. Sebagai alat angkut, dia berfungsi yaitu antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh ya. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Jadi kebalikannya ya. Kalau oksigen itu dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, karena memang semua organ tubuh kita memerlukan oksigen. Kebalikannya, setelah mengedarkan oksigen, dia juga akan mengangkut CO2 untuk itu ya, dari seluruh jaringan tubuh untuk dibawa ke paru-paru, nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan pernafasan kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkut zat-zat sampah hasil metabolisme dari seluruh jaringan tubuh ke alat pengeluaran. 4. Mengangkut hormon dari kelenjar buntu atau endokrin ke bagian tubuh tertentu. Dan yang kelima mengangkut air ke seluruh bagian tubuh, yaitu fungsi darah sebagai alat angkut. Kemudian yang kedua yaitu menjaga suhu tubuh agar stabil, membunuh bibit penyakit, kuman, dan menutup luka ya. Kita tahu ada leukosit, ada trombosit ya. Kemudian pengatur keseimbangan asam dan basa untuk menjaga kerusakan jaringan-jaringan tubuh. Nah, itu adalah fungsi darah. Kita langsung menuju ke soal nomor 2. Tuliskan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nadi itu yang diangkat oksigen ya, ini darah bersih, sedangkan vena yang diangkut adalah darah kotor. Dan ini ada kecualinya, yaitu kecualinya ini ya, nadi pulmonalis dan vena pun juga sama ya. Untuk nadi pulmonalis tidak oksigen tapi CO2. Kebalikannya di sini juga vena pulmonalis juga sama ya, yang diangkut kebalikannya. Untuk lebih jelasnya di sini ada tabel ya. Untuk denyut itu dapat dirasakan. Kenapa? Karena berasal dari denyutan jantung. Untuk pembuluh vena tidak terasa ya, karena memang lebih halus. Aliran darah untuk nadi itu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena itu menuju jantung. Darah yang diangkut adalah darah bersih untuk nadi, sedangkan vena adalah darah kotor atau CO2. Tempatnya tersembunyi agak ke dalam, tapi kalau vena dekat permukaan tubuh, bahkan bisa dilihat ya, yang berbentuk pembuluh darah yang berwarna biru-biru di tangan itu kelihatan jelas sekali ya. Kemudian dindingnya untuk nadi itu elastis, tebal, dan kuat, tapi untuk vena tidak elastis, tipis. Katup satu di aorta dekat jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian apabila terluka pada nadi itu darah memancar karena masih ada hubungannya dengan pompaan jantung ya. Sedangkan pembuluh vena atau balik itu darahnya menetes ya, seperti itu. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apakah perbedaan antara sistem peredaran darah tertutup dengan sistem peredaran darah terbuka? Tertutup itu jika darah beredar melalui pembuluh darah seperti yang ada pada manusia ya. Kemudian terbuka, darah beredar tidak melalui pembuluh darah. Ini contohnya pada makhluk invertebrata, serangga dan sebagainya.
Kemudian peredaran darah manusia dinamakan peredaran darah ganda ya, atau rangkap dan tertutup. Ganda artinya apa? Karena dalam satu kali peredaran darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Sedangkan tertutup seperti yang di atas tadi ya, karena peredaran darahnya mengalir melalui pembuluh darah. Karena memang manusia punya pembuluh darah ya. Soal nomor 4. Buatlah skema sistem peredaran darah besar dan kecil. Nah, ini dia ya. Peredaran darah kecil, ingat yang diangkut adalah CO2. Itu pasti melalui paru-paru ya. Karena di paru-paru ada alveolus, tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Tepatnya di sini ya. Jantungnya di serambi kanan. Ya, kemudian bilik kanan. Nah, pembuluh nadi paru-paru, kemudian paru-paru kembali ke jantung ya. Kalau kita singkat kecil itu JAPAJA ya, jantung, paru-paru, jantung. Sekarang yang peredaran darah besar, JASEJA ya, jantung, seluruh tubuh jantung ya. Karena bersih dimulai dari kiri, berarti jantung tepatnya di serambi kiri, bilik kiri, kemudian pembuluh nadi diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh balik kembali ke jantung, tepatnya di serambi kanan ya. Ini adalah skemanya. Kita lanjutkan nomor 5. Jelaskan sifat fagosit dan diapedesis yang dimiliki oleh sel darah putih atau leukosit. Kita tahu sel darah putih itu adalah memang dia bertugas sebagai pembunuh kuman ya. Karena dia punya sifat fagosit, yaitu melenyapkan bibit penyakit dengan memakannya. Dan diapedesis yaitu dapat menembus dinding pembuluh darah. Karena memang ada sel darah putih itu nebeng dengan pembuluh darah yang dimpunyai oleh sel darah merah ya. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud sistol dan diastol ya? Sistol yaitu jantung berkontraksi ya, bilik mengkerut atau udara keluar dari bilik jantung sehingga menimbulkan tekanan tinggi ya, disebut dengan sistol atau tekanan darah tinggi ya. Kemudian diastol ya, jantung mengembang sehingga terjadi pengisian darah ke jantung yang menyebabkan tekanan darah menjadi rendah ya. Seperti kita ketahui orang normal itu tekanan darahnya untuk sistolnya itu 120, untuk diastolnya adalah kurang lebih 80 ya. Yuk kita lanjutkan nomor 7. Tuliskan alat-alat peredaran darah pada manusia. Nah, ini mudah sekali ya, alat-alat peredaran darah itu ya jantung, darah itu sendiri, dan pembuluh darah. 8. Sebutkan bagian-bagian dari darah ya. Darah sendiri itu terbagi antara bagian yang padat, biasa disebut dengan sel-sel darah, dan bagian yang cair, biasa disebut dengan plasma darah. Bagian yang padat itu sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Kemudian yang kedua sel darah putih, leukosit. Dan yang ketiga keping-keping darah atau trombosit ya. Ini berperan pada pengangkutan nutrisi, ini berperan pada pembunuhan kuman, dan ini berperan pada penutupan luka. Kemudian bagian yang cair atau plasma darah itu terdiri dari yang pertama air ya, kurang lebih 98%, karena memang tubuh kita kan komposisi utamanya adalah air ya, serum. Kemudian senyawa anorganik, garam karbonat dan garam fosfat. Dan 4 senyawa organik meliputi ini ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan hormon. Ini adalah bagian-bagian darah. Kita menuju ke nomor 9. Lengkapilah skema proses pembekuan darah berikut ya. Trombosit ya, ini pecah ya, mengeluarkan enzim. Nah, pertanyaannya adalah yang A, B, C. Jawabannya ini ya. A itu enzim trombokinase ya, seperti ini. B itu trombin, C itu benang-benang fibrin ya. Berarti jawabannya adalah ini. Enzim trombokinase, trombin, dan benang-benang fibrin.
nomor 10. Apa yang dimaksud penyakit leukemia? Leukemia adalah kanker darah atau meningkatnya jumlah sel darah putih dalam darah. Upaya untuk mengatasinya hanya dapat dilakukan dengan transfusi darah. Demikian tadi latihan penilaian harian bab mengenai sistem peredaran darah pada manusia ya. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas 8 SMP semester 1. Maaf jika dalam penyampaian tidak jelas atau banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.